Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kami memulai penjelasan dari laporan yang telah kami kerjakan, kami akan menjelaskan atau kami akan memperkenalkan member yang ada di dalam grup ini. Pertama ada Julian Omri, kemudian Puan Maharani, Grace Pakpahan, dan Hana Simarmata. Pada penjelasan kali ini, kami akan membahas isi laporan kami yang menjelaskan tentang Dijkstra algorithm. Di mana pada presentasi ini kami akan menjelaskan deskripsi aplikasi, kemudian algoritma Dijkstra, kelas diagram, dan penjelasan implementasi. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertama-tama yang akan kami jelaskan di sini adalah sumber dari kode program yang akan kami bahas pada laporan kami, di mana kami mendapatkannya dari GitHub. URL-nya seperti yang telah ditampilkan di slide. Kemudian identitas pembuat aplikasi, di mana pembuat kode program ini adalah Matthew Mikolajczyk. Kemudian skill yang dimiliki oleh pembuat aplikasi ini adalah database management, kemudian security engineering, Fisika 1 dan 2, Kalkulus 1 dan 2, dan digital logic dan computer design. Aplikasi yang akan kami bahas ini merupakan aplikasi yang dibuat untuk mencari rute terpendek dari satu node yang ditentukan ke node yang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan algoritma Dijkstra. Yaitu yang pertama, pengertian algoritma Dijkstra. Dijkstra adalah algoritma yang digunakan untuk mencari lintasan terpendek pada sebuah graf berarah. Yang kedua, cara kerja algoritma. Algoritma Dijkstra berhubungan dengan graf berbobot dan lintasan terpendek, atau disebut juga dengan shortest path, yang digunakan untuk mencari lintasan terpendek pada sebuah graf yang berarah. Cara kerja algoritma Dijkstra menggunakan strategi greedy, yang maksudnya adalah setiap langkah sisi yang dipilih memiliki bobot terkecil yang akan menghubungkan sebuah simpul yang telah terpilih dengan simpul lain yang belum terpilih. Algoritma Dijkstra untuk mencari path terpendek karena lebih efisien dibandingkan algoritma Warshall, walaupun implementasinya lebih sukar. Yang ketiga, langkah-langkah algoritma. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Nah, langkah-langkah algoritma Dijkstra dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, menentukan titik yang akan menjadi node awal dan memberi bobot jarak pada node pertama ke node yang terdekat satu persatu. Selanjutnya, Dijkstra akan mengembangkan pencarian dari satu titik ke titik selanjutnya secara bertahap. Langkah yang kedua, memberikan nilai jarak di setiap titik ke titik lainnya. Kemudian, set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terhadap node lain yang belum terisi 2. Kemudian langkah yang ketiga, set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Langkah yang selanjutnya, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui, kemudian hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Apabila jarak lebih kecil dari jarak sebelumnya, hapus data lama dan simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah dipertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, node yang telah dilalui ditandai dengan node dilewati dan tidak perlu dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Untuk langkah yang terakhir, set node yang belum dilewati dengan jarak terkecil sebagai node keberangkatan selanjutnya. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Grace Pakpahan. Saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Yang pertama, kelas node. Terdapat beberapa atribut pada kelas node, yaitu distance from source yang bertipe int, visited yang bertipe boolean, edges yang bertipe ArrayList edge. Terdapat juga beberapa metode sebagai berikut: get distance from source yang memiliki tipe keluaran int, set distance from source yang memiliki tipe keluaran void, is visited yang memiliki tipe keluaran boolean, set visited yang memiliki tipe keluaran void, get edges yang memiliki tipe keluaran ArrayList edge, set edges yang memiliki tipe keluaran void. Kelas yang kedua adalah kelas edge yang memiliki atribut sebagai berikut: from node index yang bertipe int, to node index yang bertipe int, dan length yang bertipe int. Terdapat konstruktor parameter, yaitu index yang memiliki masukan from node index yang bertipe int, to node index yang bertipe int,
dan juga length yang bertipe int. Terdapat beberapa metode sebagai berikut pada kelas H. Get from node index yang memiliki tipe keluaran int, get to node index yang memiliki tipe keluaran int, get length yang memiliki tipe keluaran int, get neighbor index yang memiliki tipe keluaran int. Kelas selanjutnya adalah kelas graph. Terdapat atribut sebagai berikut. Nodes yang bertipe node, no of nodes yang bertipe int, edges yang bertipe edge, no of edges yang bertipe int, dan juga start yang bertipe int. Terdapat konstruktor parameter yaitu graph yang menerima masukan berupa edges yang bertipe edge. Terdapat juga beberapa metode pada kelas graph. Yang pertama, calculate num of nodes yang memiliki tipe keluaran int, calculate shortest distance yang memiliki tipe keluaran void, get node shortest distance yang memiliki tipe keluaran int, print result yang memiliki tipe keluaran void, get nodes yang memiliki tipe keluaran node, get no of nodes yang memiliki tipe keluaran int, get edges yang memiliki tipe keluaran edge, dan juga get no of edge yang memiliki tipe keluaran int. Selanjutnya terdapat kelas Dijkstra yang memiliki metode main yang digunakan untuk menjalankan program. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan kelas H. Nah, di sini yang pertama-tama ada public class H, yaitu maksudnya adalah kita memberikan H sebagai nama kelas dari kode program ini. Kemudian di sini ada perintah, yaitu maksudnya adalah kita memberikan tiga inisialisasi variabel. Yang pertama ada from node index bertipe integer dan bermodifier private. Yang kedua ada to node index bertipe integer dan bermodifier private. Nah, yang ketiga ada length yang bertipe integer dan bermodifier private. Kemudian ini kita pada perintah ini yaitu adalah public H, yaitu maksudnya adalah kita memberikan metode H yang bermodifier private dan memiliki tiga parameter, yaitu from node index bertipe integer, to node index bertipe integer, dan length yang bertipe integer. Nah, fungsi kode program ini adalah untuk mengubah nilai dari atribut masing-masing. Kemudian fungsi dari this ini adalah untuk mengakses atribut dari kelas yang ada pada code. Perintah public integer get from node index return from node index maksudnya adalah kita mengambil nilai dari from node index ini kemudian mengembalikan nilai tersebut. Begitu juga dengan public integer get to node index return to node index, yaitu kita mengambil nilai dari to node index dan mengembalikan nilai tersebut. Kemudian public integer get length return length, yaitu maksudnya adalah kita mengambil nilai dari length dan mengembalikan nilai tersebut. Yang terakhir ada kode program ini, yaitu adalah maksud dari kode program ini adalah metode dengan nama neighbor index mengembalikan bilangan bulat yang mana jika atribut from node index sama dengan parameter node index maka mengembalikan nilai dari atribut to node index. Selain itu mengembalikan juga nilai dari atribut from node index. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Grace Pakpahan. Penjelasan mengenai kelas node. Node atau titik yang ada dalam graf merupakan kumpulan satu daftar yang memiliki indeks, agar masing-masing node dapat mudah diakses. Daftar ini diimplementasikan menggunakan array atau linked list. Kelas node mengimport library dari Java, yaitu ArrayList. Karena kita tidak tahu berapa banyak item yang akan disimpan pada array kita, maka akan lebih baik menggunakan ArrayList. ArrayList adalah struktur data dinamis. Artinya, item dapat ditambahkan dan dihapus dari daftar. Untuk menggunakan ArrayList, maka harus mengimport paket dari java.util library dengan import java.util.arraylist. Pada kelas node, terdapat beberapa inisialisasi variabel sebagai berikut. Distance from source yang bertipe int dengan modifier private, visited yang bertipe boolean dengan modifier private,
edges yang bertipe ArrayList edge dengan modifier private. Pada kelas Node juga terdapat beberapa operasi atau metode sebagai berikut. Get distance from source untuk mengembalikan nilai dari distance from source yang bernilai int. Set distance from source untuk memberikan set nilai terhadap distance from source. Is visited untuk mengembalikan nilai dari visited yang bernilai boolean. Set visited untuk memberikan set nilai terhadap visited. Get edges untuk mengembalikan nilai dari edges yang bernilai ArrayList edge. Set edge untuk memberikan set nilai terhadap edges. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hana. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan kelas graph, di mana kelas ini merupakan salah satu kelas yang terdapat di kode program yang kami bahas di dalam laporan kami. Kelas graph ini berfungsi untuk membuat graph dan membuat operasi-operasi untuk menentukan shortest path atau jalan terpendek dari setiap node yang ada di dalam graph. Di dalam kelas ini terdapat beberapa metode yang memiliki fungsi masing-masing dan berperan penting di dalam mencari jarak terpendek dari satu node ke node akhir. Dimana bisa kita lihat di sini di dalam kelas graph ini diinisialisasi variable nodes, kemudian no of nodes, kemudian age, number of no of age, dan start. Di mana nodes ini akan menjadi variabel yang menyimpan titik atau node di dalam graph. Kemudian no of nodes itu akan menyimpan variabel ini akan menyimpan banyaknya nodes yang ada di dalam graph. Kemudian age akan menyimpan bobot ataupun dari satu node ke node yang lainnya. Dan no of edge ini akan menyimpan jumlah atau banyaknya edge di dalam graph. Bisa dilihat di sini yang pertama ada method graph, di mana metode ini akan meng-create nodes dan juga menambahkan edge atau bobot tadi dari setiap nodes yang ada. Kemudian selanjutnya ada method calculate num of nodes, di mana metode ini berfungsi untuk menghitung jumlah atau banyaknya node yang ada di dalam graph. Selanjutnya ada method get node shortest distance, di mana pada metode inilah akan dihitung atau akan ditemukan shortest distance atau jarak terdekat dari setiap node dengan mengeceknya dengan cara mengunjungi setiap node, kemudian membandingkannya di mana perjalanan dari setiap node ini akan dilihat yang mana yang menciptakan jarak paling dekat. Yang selanjutnya itu ada metode print result. Pada metode ini akan ditampilkan output berupa string output yang bisa kita lihat di sini number of nodes, kemudian no of nodes, di mana this.no of nodes ini merupakan jumlah dari node yang ada di dalam graph. Kemudian outputnya ada number of edge sama dengan this.no of edge, di mana this.no of edge ini merupakan variabel yang menyimpan jumlah edge yang ada di dalam graph. Kemudian pada for loop ini nanti akan ada output the shortest distance from node 0 to node bla bla bla, yang akan menjadi setiap nodenya nanti akan ditambahkan atau akan ditampilkan setiap node yang ada di dalam graph ini. Kemudian dia akan menampilkan nilai dari distance from source, atau ini merupakan yang kita dapatkan berupa jarak terdekat dari setiap node. Kemudian di sini ada metode getter yang berfungsi untuk mengembalikan setiap variabel, di mana di sini ada return nodes, kemudian no of nodes, kemudian ada edge dan no of edge, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nodes menyimpan node atau titik-titik yang ada di dalam graph, kemudian no of nodes menyimpan jumlah dari node yang ada di dalam graph, kemudian edge menyimpan bobot dari salah satu node ke node yang lain, kemudian no of edge menyimpan banyaknya edge yang ada di dalam graph. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut penjelasan mengenai Class Dijkstra. Class Dijkstra mengimport dua library dari Java. Yang pertama Java Util Random, yang kedua Java Util Scanner. Java Util Random berfungsi untuk memberikan nilai acak, sedangkan Java Util Scanner berfungsi untuk menerima inputan dari user. Isi dari main Class Dijkstra yaitu random ren untuk memberikan variabel ren,
pada fungsi random dan scanner scan untuk memberikan variabel scan untuk fungsi scanner. Fungsi edge berguna untuk memberikan lengan antar node, yaitu contohnya new edge 02 ran next in 5+1 yang artinya memberikan lengan antara node 0 ke node 2 dengan panjang nilai acak 5 tambah 1. Kemudian ada sistem outPrintln untuk memberikan output which node would you like to start from kepada user. Start sama dengan scan next in untuk menerima inputan user. Grab G sama dengan new grab untuk memberikan variabel G pada grab. G calculate shortest distance untuk memanggil fungsi calculate shortest distance pada grab, dan G print result untuk memanggil fungsi print result pada grab. Berikut penjelasan library yang digunakan. Library yang digunakan semua disediakan oleh Java. Library yang pertama yaitu import Java util random. Library ini berfungsi untuk memberikan random number generator atau nilai acak. Library yang kedua yaitu import Java util scanner. Library ini digunakan untuk menginputkan data sesaat setelah program dijalankan. Library yang ketiga, import Java util ArrayList. Library ini digunakan untuk memberikan ArrayList. Library ini juga bisa digunakan untuk menampilkan nilai. Library ini dapat ditambah menggunakan add dan dapat dikurangi dengan menggunakan remove. Demikian hasil presentasi laporan yang telah kami buat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.